Salam, puji Tuhan. Selamat berjumpa dan selamat bergabung dalam live streaming Facebook Suara Pertobatan di pagi hari ini. Selamat datang dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang memelihara kami. Dan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Maka itu kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai sahabat Facebook, pendengar Suara Pertobatan dimanapun engkau berada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan penyertaannya, sehingga kita kembali berjumpa. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh membuka Alkitab Saudara dan saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara di rumah juga bisa mengikutinya. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya baca Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur, kitab Mazmur adalah kitab yang terbanyak memiliki pasal. Dan ini adalah pasal terbanyak, yaitu Mazmur pasal 150. Kitab Mazmur juga memiliki ayat yang terbanyak, di mana kalau saudara perhatikan Mazmur pasal 119 itu terdiri dari 176 ayat. Dan kitab Mazmur identik dengan praise and worship, pujian penyembahan. Dan mari kita ikuti mulai dari ayat 1 sampai ke 6. Yang pertama, di mana saja kita dapat memuji Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pertanyaan pertama karena ada 4 pertanyaan. Di mana saja kita dapat memuji Tuhan? Maka jawabannya kembali di ayat 1. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, Allah yang maha hadir, omnipotent, Allah yang maha kuasa, dan omniscience, Allah yang maha mengetahui. Jadi kita tidak harus berfokus pada satu tempat dan harus di sini, letaknya di sini. Saudara, Tuhan kita adalah roh. Dalam Yohanes berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, harus jam segini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah roh dan kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana tempatnya? Kalau Alkitab tadi dalam cakrawalanya yang kuat, itu mungkin berbicara tentang dimensi roh, ya, di tempat yang kudus. Yang jelas di mana anak-anak Tuhan berdoa,
dan engkau dengan hati yang tulus dan benar datang, dan Tuhan menguduskan tempat itu, entahkah kamu di rumah, entahkah kamu di jalan, entahkah kamu di ladang, entahkah kamu di kantor, dimanapun engkau berada, ketika engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir di sana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kita harus memuji Tuhan? Itu pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Dan jawabannya, Bapak Ibu Saudara, sahabat Facebook pendengar suara pertobatan, jawabannya adalah di ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan kita itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sahabat Facebook pendengar suara pertobatan, kita memuji Tuhan karena Dia luar biasa, hebat, dahsyat, tidak ada seperti Dia. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika dunia belum berbentuk, gelap gulita, kosong, dan Roh Allah ada. Tetapi ketika Tuhan berfirman, Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Itulah hari pertama. Lalu Tuhan berkata, jadilah cakrawala, maka hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Maka Tuhan berkata di hari ketiga, tanah kering, pohon-pohon dan tumbuhan, maka terjadi hanya dengan perkataannya. Dia hebat dan perkasa. Ketika hari keempat Tuhan berkata, jadilah benda-benda penerang, dan jadilah benda-benda penerang. Ada bulan dan bintang menerangi pada waktu malam, ada matahari menerangi pada waktu siang. Lalu kemudian Tuhan pun menciptakan manusia dengan perkataan dan karyanya. Dan hari ketujuh Tuhan beristirahat. Betapa dahsyatnya Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kata pada mulanya hanya ada dua dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang kedua adalah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1, ya, di ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dijadikan dari segala yang dijadikan. Artinya tanpa Dia, siapa Dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi banyak orang beranggapan bahwa Yesus adalah manusia biasa, hanya seorang nabi. Dia diciptakan. Tapi jelas Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kadang-kadang orang berkata Yesus itu manusia, lahir dari manusia. Memang benar Dia lahir dari Maria, tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itulah kehebatan dan kedahsyatan Dia. Itulah sebabnya mengapa kita harus memuji Dia. Karena Alkitab katakan, karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sahabat Facebook pendengar suara pertobatan, dimanapun engkau berada, hari ini semakin jelas bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat. Itulah sebabnya kita harus memuji Dia.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena tema firman Tuhan kita hari ini adalah pujilah Tuhan, ya, haleluya. Haleluya itu berasal dari kata Ibrani yang artinya pujilah Tuhan. Kalau bahasa Yunani, alleluia, yang juga artinya pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, dengan apa kita memuji Tuhan? Ya, dengan apa kita memuji Tuhan? Jawabannya adalah ayat 3-5. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Jadi Tuhan ingin agar kita anak-anaknya memuji dia, memiliki kesukaan untuk menyembah dia, sebab dia perkasa dan hebat. Dan dengan apa kita harus memuji dia? Dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, dengan seruling, dengan tari-tarian, dengan tepuk tangan, dengan keyboard, dengan gitar, dan banyak hal alat-alat musik yang ada di dunia ini. Dan Tuhan ingin agar kita memuji dia lewat alat-alat ini semuanya. Kalau zaman sekarang kan ada keyboard, ada gitar, ada drum. Gereja-gereja menyembah Tuhan dengan sukacita, dan Tuhan sangat senang jika kita melakukan itu untuk memuliakan namanya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, siapa saja yang dapat memuji Tuhan? Nah, yang keempat, siapa saja kira-kira yang dapat memuji Tuhan? Jawabannya di ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi sahabat Facebook pendengar suara pertobatan, kalau Tuhan masih izinkan saudara dan saya hari ini bernapas, maka itu artinya Tuhan ingin agar kita memuji dia. Memuji dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Maka Tuhan menghembuskan napas, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jika Tuhan tidak menghembuskan napas, maka manusia yang dibentuk dari tanah itu masih tanah. Tapi ketika Tuhan menghembuskan napas, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang artinya, tanpa hembusan napas Tuhan, manusia adalah debu yang tidak berarti. Maka itu selagi kita bernapas, mari kita datang, mari kita beri hidup kita untuk kita boleh memuji dan menyembah dia. Jadi siapa saja yang dapat memuji Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Menurut sains dan biologi bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan itu bernapas. Yes, benar, bernapas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, malaikat juga bernapas. Tetapi yang Tuhan mau adalah, pujian yang paling berharga bagi Tuhan adalah ketika manusia yang masih bernapas datang memuji dan menyembah dia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam praise and worship, dalam pujian penyembahan, ada kekuatan terjadi. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita memuliakan Tuhan, ada kekuatan yang hebat dan dahsyat terjadi. Saya teringat ketika orang-orang Israel, bagaimana caranya mereka merebut kota Yeriko, yaitu dalam Yosua pasal 6. Bagaimana Tuhan menyuruh orang Israel untuk mengelilingi kota Yeriko. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 15 dan 16, saya baca Yosua pasal 6, kekuatan praise and worship, pujian penyembahan. Ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, saudara perhatikan, meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kamu. Dan kota itu dengan segala isinya dimusnahkan, hanya Rahab perempuan sundal itu
akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi kita melihat disinilah dahsyatnya kekuatan daripada pujian penyembahan atau praise and worship. Bagaimana orang Israel mengelilingi kota Yeriko, mengelilingi 7 hari, ya, tapi pada hari yang ke-7 mereka lakukan 7 kali, dan ketika itu untuk terakhir kali mereka bersorak, meniup trompet, meniup sangkakala, sehingga kota Yeriko itu menjadi runtuh, dan mereka pun dapat merebut kota itu. Mereka dapat menguasai kota itu. Mengapa? Karena mereka melakukan praise and worship, dan Tuhan yang menyuruh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin agar saya dan saudara selagi kita bernapas, biarlah kita memuji Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, dan Tuhan ditinggikan dalam segenap hidup kita. Jadi mari kita ingat dalam Mazmur 140 ini, di mana saja kita dapat memuji Tuhan? Jawabannya ayat 1. Lalu mengapa kita harus memuji Tuhan? Jawabannya ayat 2. Dengan apa kita memuji Tuhan? Jawabannya ayat 3 sampai 5. Dan yang terakhir adalah siapa saja yang dapat memuji Tuhan? Jawabannya adalah ayat 6. Maka biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Dan sahabat Facebook pendengar suara pertobatan, biarlah kita belajar berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang gemar memuji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Dan mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan, karena atas kebaikan-Mu kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau ingin agar kami anak-anak memuji Tuhan, karena Engkau dahsyat, hebat, dan luar biasa, perkasa, Tuhan yang maha hadir dan melihat kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hidup kami, sehingga ia akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat. Sehingga kami semua, baik itu hamba-Mu dan sahabat Facebook pendengar suara pertobatan dimanapun berada, ditolong dan dilawat oleh Tuhan. Berkatilah program-program suara pertobatan ini, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, mampukan ya Tuhan dengan kekuasaan-Mu yang hebat. Dan akhirnya kami naikkan segala puji hormat kembali hanya kepada Tuhan yang layak dipuji. Ampunilah hamba-Mu, karena ketika hamba-Mu berkata-kata mungkin masih ada kesalahan-kesalahan. Itulah buktinya bahwa hamba-Mu sangat terbatas, penuh kekurangan. Tapi hamba-Mu melakukannya dengan setulus hati. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan semakin pakai hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Yesus yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Salam.